Saudara-saudari terkasih, dalam suatu acara perpisahan, ketika para hadirin ditanya tentang kesan-pesan dari orang yang akan pergi, maka ada satu jawaban yang ambigu, jawaban atau kesan-pesan yang paling tidak jelas tentang orang yang akan pergi meninggalkan orang-orang lainnya itu, yakni dia adalah orang baik. Gimana kesan-pesannya terhadap Pastor Nono yang akan pindah? Pastor Nono orang baik. Sama halnya seperti ketika saya memberkati pernikahan, saya bertanya kepada pasangan calon suami istri yang akan diberkati, mengapa kamu memilih dia sebagai suami atau istrimu? Jawabannya sama, iya Romo, karena dia adalah orang baik. Ini menurut saya adalah jawaban yang tidak jelas, karena kebaikan itu harusnya bisa dideskripsikan secara lebih detail. Baiknya itu seperti apa? Apakah baik karena lebih setia? Apakah baik karena lebih ganteng, lebih cantik, lebih keren? Ataukah baik karena dia lebih murah hati, lebih soft spoken, tutur katanya lemah lembut, penuh sopan santun, lebih murah hati, senang berbagi, dan lain sebagainya. Jadi kebaikan itu harusnya bisa dijabarkan secara lebih jelas. Saudara-saudari, karena kebaikan ini memang ada beragam jenis atau macamnya, maka orang kaya, pemuda kaya di dalam bacaan Injil hari ini bertanya kepada Tuhan Yesus, minta kejelasan. Kebaikan yang manakah yang harus aku jalankan untuk dapat memperoleh surga atau kehidupan yang kekal itu? Lalu Tuhan Yesus menjawab, hanya satu saja tindakan baik yang harus kamu lakukan. Hanya satu, yakni melakukan segala perintah Allah. Walaupun Tuhan Yesus mengatakan hanya satu, tapi dengan menggunakan kata segala, all, berarti ini memuat banyak sekali perintah, ya kan? Seperti dosen mengajukan satu pertanyaan, anaknya banyak, A, B, C, D. Pertanyaannya hanya satu, tapi jawabannya A, B, C, D, E. Jadi kalau Yesus bilang hanya satu, sebenarnya tidak benar-benar satu. Perintah Allah itu, yang satu itu disebut satu perintah Allah, mungkin ada dalam satu loh batu, tetapi dibagi dua ya, dua loh batu, tetapi dalam satu kesatuan, itu setidaknya memuat 10 perintah Allah. Sebagaimana kita dengar di dalam Injil, hormatilah ayah ibumu, sembahlah Tuhan, jangan membunuh, jangan berzina, dan lain-lain. Yang tentunya kita orang Katolik sudah hafal ya. Nah, karena ada banyak, maka membingungkan orang muda ini yang mana yang harus saya prioritaskan untuk laksanakan supaya saya bisa masuk surga. Nah, saudara-saudari, sebetulnya pertanyaan ini dan jawabannya memang bisa dibuat menjadi satu saja jika formulasi atau rumusan pertanyaan ini diubah. Bukan tindakan baik manakah, bukan apakah kebaikan itu, tetapi kalau diubah menjadi siapakah kebaikan itu, maka syarat untuk masuk surga, untuk hidup kekal memang bisa dirumuskan hanya dengan satu jawaban. Kebaikan itu adalah Tuhan Yesus sendiri, karena dia adalah inkarnasi, Allah yang menjelma menjadi manusia hidup di tengah kita. Jadi kalau ditanya bagaimana cara kita masuk surga, caranya adalah mengikuti dia sang sumber kebaikan. Jadi sekali lagi pertanyaannya kita ubah, bukan tindakan baik manakah yang harus saya lakukan, apakah kebaikan itu, tapi siapakah kebaikan itu. Yesus adalah kebaikan sejati, cara masuk surga adalah dengan mengikuti dia. Dan persis inilah yang Tuhan Yesus sendiri katakan di dalam Matius 19 ayat 21 Injil hari ini. Ya. Jika engkau hendak hidup sempurna, pergilah, jualah harta benda milikmu, bagikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan mendapatkan harta di surga. Setelah itu baru engkau datang kepadaku dan ikutilah aku. Jadi kalau mau masuk surga, ikutilah aku, kata Yesus. Dan saudara-saudari, mengikuti Tuhan berarti bukan hanya kita itu membuntuti dia, mengekori Yesus kemanapun dia pergi. Di mana Yesus berada kita ikut-ikutan di belakangnya, bukan hanya seperti itu. Mengikuti Tuhan bukan hanya secara fisik saja, namun tentu saja dengan mengikuti segala ajaran dan perintahnya, melaksanakan perintah Tuhan dan juga meneladani cara hidup Tuhan.
Dan cara hidup yang dituntut oleh Tuhan Yesus terutama di dalam konteks Injil hari ini adalah kesederhanaan atau bahkan kemiskinan. Pergilah, jualah segala harta bendamu. Yesus menuntut kita untuk menjadi sederhana, dan inilah persis yang tidak bisa dilakukan oleh orang kaya di dalam Injil hari ini. Karena hartanya terlalu banyak dan dia tidak rela untuk menjual atau melepaskannya. Dia begitu terikat dengan hartanya. Maka di akhir Injil ini, nasib dari pemuda kaya ini tidak jelas, saudara-saudari. Dia bertanya pada Yesus bagaimana syarat masuk surga. Dia sudah mendapatkan jawabannya, tapi dia tidak mendapatkan kepastian sampai dengan Injil ini ditutup, apakah akhirnya sungguh dapat masuk surga atau tidak. Tentu karena memang dia belum tiba-tiba mati, ya kan? Masih belum tahu masuk surga atau tidak. Namun dia meninggalkan Yesus. Tampaknya tidak mau mengikuti kata Tuhan Yesus. Maka bagi dia keselamatan atau hidup kekal itu belum pasti. Kalau kita ingin pasti masuk surga, mari kita berusaha melaksanakan apa yang Yesus tuntut dari kita untuk hidup sederhana. Meninggalkan segala harta benda dalam artian hidup kita itu diarahkan, diprioritaskan untuk Tuhan dan bukan untuk mengabdi kepada harta kekayaan itu. Yesus tidak mau bilang bahwa kita harus miskin dalam artian melarat, tidak punya apa-apa, tapi Yesus ingin supaya segala harta milik kita itu diarahkan untuk pelayanan, untuk kebaikan diri kita sendiri, keluarga dan orang lain, dan kita diajak untuk tidak memfokuskan diri untuk barang-barang tersebut saja. Semoga Tuhan memberkati kita, semoga hidup kekal dapat sungguh kita miliki, karena kita sungguh berkomitmen untuk mengikuti Dia, hidup seperti Yesus yang sederhana itu. Tuhan memberkati.